ya Pak. Oke, siap. Sebelumnya boleh perkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Jimmy Bunda, saya Satuan Keamanan dari Fakultas Sains dan Teknologi Kedung. Oke. Di sini kami ingin bertanya nih Pak tentang masalah demokrasi. Menurut pandangan Bapak, Perannya ya, peran masyarakat untuk menguatkan demokrasi. Artinya masyarakat itu kan bebas, artinya menyampaikan demokrasi. Demokrasi itu artinya penyampaian suatu keluh kesah. Sebagaimana keluh kesah kita menyampaikan terhadap pimpinan, contoh ada presiden, artinya orasi-orasi tentang hal-hal yang tidak sesuai mengenai aturan dan peraturan yang telah ditentukan. Ya. Menurut saya seperti itu. Kalau tantangan utama yang dihadapi demokrasi saat ini, menurut pendapat saya, tantangan itu kita sebagai pimpinan ataupun sebagai presiden di dalam mengutarakan suatu peraturan, menegakkan suatu peraturan itu sebaiknya harus melalui tahapan-tahapan atau gimana ya, atau harus dari diambil dari sebagian besar suara-suara dari masyarakat, itu menurut saya sih, agar supaya terciptanya suatu peraturan itu supaya demokrasi itu berjalan dengan baik. berarti demokrasi ini sendiri kita membutuhkan beberapa dari semua lingkup ya Pak? Iya. Nggak harus satu kepala saja gitu Pak? Iya betul, karena di demokrasi itu kebanyakan sih menyampaikan keluh kesah tentang bagaimana suatu daerah-daerah tertentu yang kurang difasilitasi oleh negara dan daerah tersebut protes terhadap pimpinan kita, terhadap presiden kita mengenai dana-dana yang akan diturunkan kepada daerah tersebut. Berarti harus disaring intinya di situ. Artinya tidak boleh yang ini diambil pendapat yang tidak boleh seperti itu. Artinya boleh didengarkan, boleh kita menyampaikan orasi, menyampaikan demokrasi terhadap suatu tuntutan karena tidak sesuai dengan aturan, boleh. Tetapi kita pun sebagai pimpinan tidak boleh juga secara spontan kita mengambil respon terhadap tanggapan-tanggapan orasi-orasi yang disampaikan. Bapak siapa? Gi Irawan. Oke, dengan Bapak Gi. Oke, di sini saya akan izin bertanya Pak. Terutama dalam konteks pekerjaan kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mana bergerak pada advokasi, kami lebih menyuarakan suara masyarakat di akar rumput melalui legislatif dan juga pemerintahan pusat. Bahwa semua kelompok masyarakat di Indonesia seharusnya memiliki akses yang setara terhadap partisipasi dalam proses politik sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun saya juga menyadari bahwa masih ada hambatan-hambatan tertentu yang menghalangi akses tersebut. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap dinamika politik yang ada di Indonesia, terutama dalam konteks penyebaran informasi. Yang paling berbahaya adalah informasi palsu. Sedangkan dampak positifnya adalah media sosial memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara masyarakat langsung ke pemerintah atau politisi, serta memperluas ruang publik untuk berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu politik yang relevan. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi politik yang cepat, luas dan beragam, serta untuk memeriksa dan membandingkan sumber-sumber informasi dan yang berbeda. Nah, itu dampak dari media sosial. Namun juga media sosial itu dari dampak lainnya, dampak negatif dari media sosial itu adalah cepatnya menyebarnya informasi palsu yang dapat menyesatkan, memprovokasi atau manipulasi opini publik. Sedangkan media sosial juga bisa menimbulkan konflik politik. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas waktunya.
Menurut pendapat saya, sebagai mahasiswa, saya mempercayai bahwasannya demonstrasi besar yang terjadi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan realita masyarakat sekitar ataupun kebijakan pemerintah yang tidak baik menurut masyarakat secara keseluruhan merupakan salah satu sarana untuk memberikannya ekspresi masyarakat kepada pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang lebih baik. Bisa digarisbawahi hal ini jikalau demonstrasi menyebabkan keributan ataupun mengganggu aktivitas masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa, maka bisa saya katakan demonstrasi ini sebaiknya tidak dilakukan ataupun tidak dilanjutkan, dalam artian dihentikan. Dikarenakan menurut pendapat saya terdapat opsi yang lebih baik, yaitu pendekatan persuasif kepada pemerintah dengan cara surat menyurat maupun bicara secara langsung. Jadi agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan, ada dua unsur utama, yakni kebebasan dan penegakan hukum. Kedua hal ini harus berjalan beriringan dengan kebebasan yang dibayangi oleh supremasi hukum. Penegakan hukum harus menjadi panglima tertinggi dan tidak boleh sembarangan. Karena sejak kemerdekaan Indonesia, setidaknya telah mengalami 4 kali demokratisasi. Tentu masih dalam tahap pembelajaran. Model politik yang mewarnai kancah perpolitikan tanah air telah memecah parpol-parpol yang bermunculan dengan baik. Jadi pendidikan demokrasi itu adalah suatu pendidikan untuk mengajarkan seseorang mengenai berdemokrasi. Pendidikan demokrasi itu diperlukan untuk mengenalkan seorang kepada demokrasi sehingga dapat menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelaksanaan nilai demokrasi ini tidak akan luntur. Pendidikan demokrasi itu penting bagi mahasiswa karena dengan adanya pendidikan demokrasi, mahasiswa dapat menerapkan demokrasi yang baik secara pribadi, di kampus, serta di masyarakat. Dengan adanya pendidikan demokrasi, mahasiswa akan lebih demokratis dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengajarkan pentingnya demokrasi bagi orang di sekitarnya dan saling mengingatkan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi, setelah lulus, mahasiswa sudah menjalankan perannya masing-masing dalam masyarakat, sehingga nilai demokrasi itu tidak luntur dan tidak akan dilupakan. Menurut pendapat saya, solusi dari pemerintah agar permasalahan ini tidak berkelanjutan, yang pertama, pikirkan dengan matang pendapat yang akan kita sampaikan. Sebelum kita menyampaikan pendapat, sebaiknya sudah memikirkan dulu apa tujuan dari isi dari pendapat yang akan kita sampaikan. Apakah pendapat tersebut relevan dengan topik diskusi? Apakah pendapat bermanfaat bagi diskusi? Apakah pendapat memiliki argumen yang kuat dan logis? Jangan sampai hanya mengeluarkan kata-kata tanpa makna atau bobot yang justru membuat diskusi menjadi tidak efektif. Yang kedua, dasari pendapat dengan fakta. Untuk membuat pendapat lebih meyakinkan dan dapat diterima oleh orang lain, perlu kita menyertakan bukti-bukti yang mendukung argumen. Bukti-bukti tersebut bisa berupa fakta, data, statistik, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sampaikan dengan sopan. Salah satu kunci dari diskusi yang baik adalah menghormati pendapat orang lain, meskipun berbeda atau bertentangan. Oleh karena itu, harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat menyampaikan pendapat. Yang keempat, utamakan kepentingan umum. Dalam diskusi, tujuan utama adalah mencari solusi atau kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, harus bisa mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kelima, jangan memotong pendapat orang lain. Dalam diskusi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Jadi, harus menghargai hak tersebut dengan memberikan kesempatan dan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Demokrasi Pancasila merupakan suatu konsep demokrasi yang dilandaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila ini sudah merujuk pada politik atau sistem politik yang ada di Indonesia. Sila dari Pancasila sendiri itu ada 5,
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas. Apa metode yang kita dapat di tempat kita belajar? Yaitu salah satunya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, memecahkan ide-ide dan pengujian pendapat yang dilakukan oleh orang yang tergabung dalam kelompok untuk mencari kebenaran. Diskusi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan musyawarah ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Dari metode tersebut, diskusi adalah salah satu metode demokrasi yang sering kita terapkan di dalam pembelajaran. Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia pada era Presiden Soekarno pada awal tahun 1960-an. Ini terjadi setelah Presiden Soekarno membubarkan parlemen pada tahun 1959 dan membentuk pemerintahan yang lebih sentralistik untuk mencoba menyelesaikan krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh negara pada saat itu. Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah untuk menegaskan kedaulatan nasional, mengurangi pengaruh politik, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih terarah menuju cita-cita nasionalisme dan sosialisme. Nah, Indonesia masih membutuhkan pembangunan demokrasi karena meskipun telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaan pemilu dan pengembangan sistem demokrasi, masih terdapat beberapa isu yang harus diperhatikan. Nah, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, itu menyatakan bahwa demokrasi belum menyejahterakan rakyat secara signifikan, terutama terkait kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Selain itu, Wakil Presiden Indonesia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memperoleh kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya. Yaitu dalam proses pemilu, di mana di sini sering terjadi politik uang atau yang sering kita bicarakan mengenai jual beli suara, serta ada juga mengenai isu-isu yang tidak benar mengenai paslon, serta ada juga mengenai intimidasi terhadap masyarakat. Kenapa saya mengatakan ini salah satu sistem demokrasi yang salah? Itu dikarenakan pada sistem pemilu kan sudah dikatakan bahwa kita itu harus luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu tindakan yang melanggar itu adalah proses mengenai jual beli suara. Padahal kan sudah dikatakan adil, tapi sering sekali terjadi oknum-oknum yang sering menjual belikan suara masyarakat. Yang kedua itu mengenai isu-isu yang tidak benar mengenai paslon, supaya pasangan yang diinginkannya itu tercapai atau menang. Yang ketiga itu mengenai tindakan intimidasi terhadap masyarakat supaya mereka mau memilih pasangan yang mereka pilih, dimana itu sudah menentang mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 531 mengenai tindakan intimidasi terhadap pemilu. Yaitu ada 5. Yang satu, pemilihan umum. Pemilihan umum itu tersebut dapat digunakan untuk pemilih presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah. Yang kedua, kebebasan media. Kebebasan media itu tersebut terdapat berbagai media yang aktif di Indonesia. Beberapa pihak telah menyuarakan keprihatinan terkait kebebasan media, termasuk beberapa insiden pembatasan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menangani wartawan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Itu tersebut terdapat tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi di Indonesia, dikarenakan masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas politik. Yang keempat, tantangan korupsi. Tantangan itu salah satu tantangan utama dalam sistem politik Indonesia, meskipun pemerintah masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dan berbagai tingkatan pemerintah. Yang kelima, kehidupan beragama dan kebinekaan, yaitu Indonesia memiliki masyarakat yang beragama secara agama, etnis, dan budaya. Yaitu 1. Dilakukannya musyawarah guna untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan dilakukannya musyawarah akan didapatkan hasil ataupun keputusan yang disetujui oleh semua orang. 2. Menghargai perbedaan pendapat orang lain. Tentu dalam suatu perdebatan atau dalam suatu musyawarah
terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing individu. Dengan menghargai perbedaan pendapat orang lain merupakan salah satu penerapan contoh demokrasi. Adapun contoh penerapan demokrasi lainnya seperti berperilaku adil, pemilihan dengan menggunakan pemungutan suara, dan juga sifat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memberikan kesempatan kepada kita sebagai masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, melindungi hak asasi manusia, dan juga menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan. Menurut pendapat saya, dimana kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini bersifat demokratis, dan mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu, dimana kepemerintahan itu Indonesia itu berada di tangan rakyat dan kita pun juga bebas untuk berpendapat. Namun pada praktiknya itu hanya biasanya seringkali itu hanya sebagai jargon saja untuk para elit politik atau calon wakil rakyat menduduki sistem pemerintahan, menduduki kursi pemerintahan. Sehingga itu yang mengakibatkan fungsi dari wakil rakyat ini tidak berjalan semestinya. Gitu. Dan juga dapat dilihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pun masih rendah terhadap kepercayaan dari para rakyat. Demokrasi memang harus berdasarkan hukum-hukum dan dibatasi oleh hukum. Begitu juga sebaliknya. Hukum memang harus pula dirumuskan melalui mekanisme yang demokratis. Jadi, walau kebebasan demokrasi di Indonesia ini memang tidak sepenuhnya bebas, tetapi dibatasi oleh hukum-hukum yang ada atau hukum-hukum yang berlaku. Jika pemerintah tidak mendengar suara rakyat dan memberi batasan di luar hukum yang berlaku, maka seluruh komponen masyarakat dan mahasiswa atau terutama mahasiswa seperti kita dapat terus bersuara dan melakukan tekanan-tekanan politik agar stabilitas politik di Indonesia terganggu. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan solusinya. Menurut saya begitu. Terima kasih.